udah join tiga live 3 generasi malam ini. Kita agak lebih cepat, nggak apa-apa. Kita nunggu 2 menit lagi. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Malam ini topiknya seru banget. Tips menanggapi emosi diri dan orang lain. Sebelum aku perkenalkan Mbak Ega, menanggapi emosi diri dan orang lain. Emosi, oke. Orang kalau misalnya dengar kata emosi ya, itu kayak tuh marah, ya nggak sih? Kayak pasti kayak negatif gitu. Emosi tuh aku pribadi kalau dengar the word emosi itu kayak pasti negatif, kayak marah, sedih, terus apa ya, kalau excited dan happy apa segala tuh enggak emosi kurang, gitu. Iya benar. Kurang. Oke, mungkin kita bahasnya satu-satu karena di sini ada 2 part ya, emosi diri dan orang lain. Apa itu sebenarnya sama? Apa gimana enggak? Silahkan enggak? Ini kita kenalan dulu kali ya Bu ya sama yang namanya emosi. Ini emang bener sih Bu. Jadi kalau misalnya ada kalimat, dia lagi emosi, pasti nggak mungkin dia lagi happy artinya. Pasti kalau nggak either dia marah, dia lagi sedih. Nah, sebenarnya kalau kita ngulik secara teori, emosi itu punya 3 komponen nih, Bu dan teman-teman. Yang pertama, dia ada pengalaman subjektif. Nah, jadi emosi itu, apa yang bikin orang emosi sama Bu emosi atau saya emosi itu nggak bisa sama, bisa jadi beda. Jadi pemicunya bisa beda. Jadi sometimes kita jadi bingung ini, kok dia emosi sih? Padahal untuk masalah yang kecil, ya karena memang itu komponennya emosi itu adalah subjective experience. Kemudian yang kedua adalah respon fisiologis. Teman-teman mungkin beberapa udah sadar, Bu juga nih. Kalau kita merasakan emosi, pasti tubuh kita ikut mengeluarkan sensasi tertentu. Either itu marah, sedih, happy juga. Nah, karena memang respon fisiologis itu juga salah satu partnya dari si emosi. Dan yang ketiga adalah dorongan untuk bereaksi atau berekspresi. Nah, jadi kalau misalnya hanya sesuatu yang datar, itu namanya bukan emosi, biasanya perasaan. Nah, dia nggak bawa tuh dorongan untuk mengeluarkan. Ketiga hal ini, kombinasinya, ketika kita merasakannya, itu membuat kita jadi sulit untuk mengenali diri kita. Nah, that's why yang namanya emosi itu jadi hal yang abstrak, tapi kok bikin chaos ya di banyak relasi gitu ya. Di saat kita mengenalin diri, itu tuh hal yang bikin apa ya ini ya, nggak bisa masuk ke logika kita, atau kita nggak bisa kontrol diri kita. Nah, kalau tadi Bu nanya, emosinya kita sama orang lain sama apa enggak? Jenisnya mungkin sama ya Bu overall. Tapi balik lagi karena ada komponen subjective experience, jadi mungkin saja apa yang membuat aku merasakan ini, atau yang Bu rasakan karena ini, itu bisa beda tuh Bu emosinya. Pencetusnya bisa beda. Nah, itu yang kadang konslet tuh. Kita jadi sulit paham diri kita, paham orang lain ketika lagi ada di situasi yang emosional atau mengeros emosi kita. Oke, kan gitu, seringkali kayak seringkali kita kalau sama lawan bicara kita kayak, kok lo marah sih gitu, padahal mungkin dia nggak marah gitu, tapi kan kita nanggepnya kayak dia marah gitu, iya nggak sih? Sering banget kayak gitu. Banget. Apalagi kalau kita cuma melalui text message, misalnya kita cuma ngetik doang terus baca gitu, kita interpretasi ini orang kenapa gini aja marah gitu, padahal dia juga nggak marah gitu. Mungkin kayak cara pembacaan kita aja gitu, ya nggak sih, cara kita bacain si teksnya itu aja gitu. Itu sering banget sih kayak gitu. Iya Kak, biasanya kan memang orang itu cenderung lebih willing to express tuh emosi sebenarnya marah ya, karena dia kan emosi yang sifatnya powerful tuh Bu. Jarang tuh orang yang sedih terus dia langsung tunjukkan di orang banyak, itu karena suatu hal yang sifatnya inferior lah, melemahkan diri. Nah, kenapa jadinya marah itu sering dijadikan definisi pertama nih kalau orang bereaksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang marah itu kan template-nya sama tuh Bu. Intonasinya tinggi, matanya melotot ya, volumenya kenceng, atau gesternya menutup atau menantang. Jadi itu memang template universal sih yang dilakukan atau dilakukan orang ya untuk merespon marah itu sendiri. Jadi kalau udah ada komponen itu, ya secara universal kita akan nangkep dia marah gitu.
Nah, tapi ini walaupun ada template universal dalam mengekspresikan marah, kita boleh kok memilih reaksi marahnya kita, Bu. Nah, itu yang susah tuh, Bu. Itu memilih yang reaksi marahnya kita. Oke, menarik sih. Betul. Itu gimana tuh? Menarik tuh. Nah, kalau kita ngomongin tentang memilih reaksi, pasti kita akan ngomongin mengelola emosi, Bu. Itu sesuatu yang sometimes orang bilang gitu, oh yang namanya mengelola emosi itu berarti gue nggak ngerasain emosi gitu. Sebisa mungkin gue berusaha nggak ngerasain emosi. Salah. Karena nggak bisa tuh manusia nggak ngerasain emosi atau milih gitu, gue mau seneng aja, gue punya happy aja, gue nggak mau marah, gue nggak mau sedih. Itu nggak mungkin banget, karena emosi adalah part of the human being yang nggak bisa dikelola, maksudnya nggak bisa dipilih adanya mau apa. Nah, memilih reaksi itu sangat mungkin dilakukan kalau pertama kita yakin bahwa kita mampu nih, kita memilih reaksi itu, Bu. Nah, beberapa orang menganggap bahwa ketika dia merasakan si sensasi fisiologis, kemudian dorongan untuk berespon, dia mengatakan bahwa, oh, gue nggak bisa mengendalikan hal ini, gue nggak berdaya. Nah, itu udah hal yang salah. Jadi ini juga yang perlu ditanamkan ke diri teman-teman. Once kita mau mengelola emosi kita perlu menanamkan keyakinan pada diri kita bahwa kita mampu loh memilih reaksi emosi kita, termasuk marah. Dan kalau kita ngomong mengelola emosi, itu kan tentang how dan when ya, Bu ya. Gimana caranya si emosi itu diekspresikan dan kapan gitu. Karena apa yang kita respon terhadap emosi kita atau emosi orang lain itu akan mempengaruhi bagaimana orang lain bereaksi sama kita, orang lain merasa pada diri kita. So, itu yang perlu kita pause sejenak untuk kita pikirin tuh, bahwa dari sekian banyak cara mengekspresikan emosi, bereaksi terhadap emosi, mana sih yang paling rendah resikonya bagi saya dan orang lain. Nah, itu perlu kemampuan emang, Bu, yang perlu dilatih. Gak bisa langsung instan lahir punya emosi masing-masing. Gimana caranya kita pintar-pintarnya kita mengenali diri kita masing-masing dan meregulasi emosi yang kita punya gitu. Betul, gitu. Jadi terima kasih banyak Ega, seru banget malam ini. Terima kasih banyak teman-teman yang dari tadi sudah mantengin. Sampai ketemu di IG live berikutnya.